Nama asli Panglima Tibang adalah Ramasamy. Dia adalah seorang pemuda berasal dari India Selatan. Ketika singgah di pelabuhan Kerajaan Aceh, ia hanya seorang perantau yang punya keahlian sebagai pesulap. Berbekal keahliannya itu pula, ia mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan. Keahliannya main sulap akhirnya sampai juga ke Istana Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sebuah pertunjukan, ia pun diundang untuk menunjukkan keahliannya dalam pesulap. Pang Tibang itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Melalui pertunjukan sulapnya, ia berhasil masuk istana. Kesempatan itu pula yang digunakan untuk menarik simpati Raja Aceh. Hal itu pun dituanginya setelah ia memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad. Sebagai mualaf, biaya hidupnya pun ditanggung oleh kerajaan. Ia pun semakin mantap menancapkan pengaruhnya di istana. Setelah Sultan Muhammad Alauddin Shah 1871 sampai 1874 mengangkatnya sebagai Syah Bandar di Pelabuhan Aceh. Karena jabatannya itu, ia pun diberi gelar kehormatan layaknya seorang bangsawan, Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, yang sepanjang masa dikenang oleh bangsa Aceh sebagai pengkhianat yang menggunting dalam lipatan. Pengkhianatan Panglima Tibang bermula ketika ia ditunjukkan oleh Sultan Aceh untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau, agar pihak Belanda sebaliknya datang ke Aceh pada Desember 1872. Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Setelah utusan Sultan pulang dari Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh yang merangkap mengkabumi Habib Abdurrahman Az-Zahir, persaingan politik pun terjadi. Panglima Tibang bermaksud menancapkan pengaruhnya kepada Sultan untuk mengalahkan Habib. Untuk itu, ia menuju Singapura. Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia guna untuk memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Armada Amerika yang berada di Hong Kong di bawah pimpinan Laksamana Jenkins pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda. Namun, informasi itu akhirnya diketahui oleh pihak Belanda. Memahami akibat yang lebih jauh, andai kata perjanjian antara Aceh dengan Amerika dan Italia terwujud, maka Belanda pun mendahuluinya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Loudon, pada pertengahan Februari 1873 pun mengirimkan armada ke Aceh, apalagi setelah Belanda mendapat informasi bahawa armada Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jenkins akan berangkat dari Hong Kong menuju Aceh pada Maret 1873. Menghadapi situasi seperti itu, para diplomat Aceh di Pulau Penang, Malaysia pun membentuk Dewan Delapan yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab dan 2 orang Keling kelahiran Pulau Pinang. Dewan Delapan tersebut bertindak mewakili kepentingan Aceh di luar negeri, di antaranya menjalin diplomasi dengan negara-negara asing, mencari perbekalan perang dan mengangkutnya ke Aceh dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda yang sudah menguasai Selat Melaka. Pada akhir Rabu 26 Maret 1873, bertepatan dengan 26 Muharram 1290 Hijriah, dari geladak kapal perang Citadel Van Antwerpen yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh, Belanda menyatakan maklumat perangnya dengan Aceh karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Maklumat perang itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda Nguyen Huizen. Tindak lanjut dari maklumat perang tersebut, pada Senin 6 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler dengan kekuatan 6 kapal perang, 2 kapal angkutan laut, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando dan 5 kapal layar melakukan pendaratan di pantai Ceremen yang disambut dengan perlawanan rakyat Aceh. Maka perang pun berkecamuk. Tak tanggung-tanggung, dalam agresi pertama itu Belanda mengerahkan 168 perwira
3.198 pasukan, 31 ekor perwira berkuda, 149 pasukan berkuda, 1.000 orang pekerja paksa, 50 mandor, 220 orang wanita, dan 300 orang pelayan. Perang dengan Belanda pun terus berlanjut. Namun di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut, pada tahun 1879, Panglima Tibang yang dipercayakan Sultan untuk menggalang diplomasi di luar negeri berbalik arah. Ia meninggalkan rekan seperjuangannya, bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh. Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadanya pun dibalas dengan pengkhianatan. Nama Panglima Tibang sampai kini tertoreh di sanubari rakyat Aceh sebagai pengkhianat yang tak terampuni. Penyematan nama Panglima Tibang sebagai pengkhianat nomor 1 pun terus berlanjut sampai kini. Dalam sejarah konflik Aceh, tak terkecuali di tubuh Gerakan Aceh Merdeka, nama Panglima Tibang selalu diberikan kepada orang-orang yang berkhianat atau menyerah kepada pemerintah. Sebuah label yang dinilai kebenciannya melebihi cap juak.